Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kita lanjut masuk ke peluang. Sebelum kita masuk pada apa itu peluang, definisinya bagaimana, saya mau bicara dulu peluang itu apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak banget gitu ya. Nah, peluang ini seringkali digunakan oleh BMKG untuk menentukan perakiraan cuaca. Nah, itu menggunakan teori peluang. Jadi misalkan perkiraan Tangerang besok hujan deras atau Jakarta mendung berawan dan seterusnya. Itu menggunakan teori peluang. Digunakan juga oleh perusahaan asuransi untuk menentukan premi seorang nasabah gitu ya. Jadi maka kenapa kalau kalian masuk asuransi dengan umur yang semakin muda, maka bayarnya semakin murah gitu ya. Karena diprediksikan atau peluang meninggalnya itu semakin tua semakin besar gitu ya. Atau misalkan kalian nanti anak kelas 12 akan menentukan universitas favorit yang diinginkan. Maka peluang untuk bisa masuk universitas favorit itu dilihat dari mana? Oh, harus dibandingkan antara daya tampung dan berapa besar minat dari fakultas tersebut gitu ya. Itu menggunakan teori peluang juga. Nah, harapannya apa? Setelah mempelajari peluang ini, diharapkan siswa dapat menentukan peluang dari kejadian dari berbagai situasi atau suatu permasalahan, ya. Baik, saya mau masuk ke berikutnya, itu adalah tentang istilah-istilah nanti yang akan kita temui dalam belajar peluang ini. Saya masuk dulu mengenai tentang percobaan, ruang contoh, dan kejadian. Apa yang dimaksud dengan percobaan? Percobaan di sini itu jangan dipikir atau disamakan dengan percobaan yang kalian lakukan di laboratorium gitu ya. Di lab fisika atau lab kimia atau lab biologi gitu. Ini berbeda gitu ya. Percobaannya ini misalkan seringkali orang menganalogikan bahwa belajar peluang itu belajar judi gitu ya. Karena apa? Banyak barang-barang yang digunakan itu yang seringkali digunakan untuk judi perjudian, tapi bukan berarti dengan belajar peluang ini terus kalian pinter judi, bukan. Justru sebaliknya, bahwa peluang untuk menang itu sangat kecil. Jadi misalnya ada dadu, ada kartu, itu kan sering digunakan dalam perjudian gitu ya. Kegiatan melempar sekeping uang atau mengocok dadu, mengocok kartu, mengambil bola, ini sudah dinamakan percobaan gitu ya. Jadi sekali lagi percobaannya itu. Kemudian himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam percobaan dinamakan ruang contoh atau ruang sampel, dilambangkan dengan S. Misalnya melempar 2 buah dadu, maka kemungkinan munculnya hasil-hasil yang mungkin muncul itu adalah angka 1, angka 2, misalnya gitu. Pelemparan keping uang, kemungkinan munculnya adalah angka gambar, ngocok kartu, terambil kartu as, terambil kartu king, dan seterusnya. Sementara anggota-anggota dari ruang contoh itu disebut titik contoh. Dan himpunan bagian dari ruang contoh itu dinamakan kejadian. Supaya lebih jelas, kita akan melihat bagian per bagian. Ini. Kejadian sederhana, kejadian yang hanya mempunyai satu titik contoh. Misalnya, kita akan melempar sebuah dadu dilempar, kemudian munculnya mata dadu bernomor 6. Itu hanya mungkin muncul satu, nggak mungkin muncul dua gitu ya. Maka NA itu banyaknya dari itu ini berapa? Hanya ada satu gitu ya. Kejadian majemuk, kejadian yang memiliki titik contoh lebih dari satu. Misalnya, dari pelemparan sebuah dadu tadi, yang ditanya adalah kejadian munculnya angka ganjil. Angka ganjil bisa 1, 3, 5. Gitu ya. Jadi titik contohnya lebih dari satu. NA banyaknya ada 3. Ya. Lanjut. Nah, ini kita masuk apa definisi peluang atau probability. Peluang atau nilai kemungkinan, ya.
adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang muncul. Itu namanya peluang atau kemungkinan atau nilai kemungkinannya. Jadi kejadian yang diharapkan dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Baik, kita melihat dulu untuk rumusannya. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ruang sampelnya dinotasikan dengan NS, maka peluang dari kejadian A ditulis dengan PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Ya, ingat itu. Oke, misalkan ini. Tentukan peluang muncul dadu nomor 5 pada pelemparan sebuah dadu. Pada pelemparan sebuah dadu. Ini saya bisa menyebutkan dulu supaya paham satu persatu ya. Saya sebutkan A, kejadiannya saya beri lambang A. Muncul angka 5. Nah, maka ini gimana? Ini kan hanya satu ini saja ya, gitu kan? Maka banyaknya ada berapa? Banyaknya NA ini. NA-nya sama dengan 1. Nah, berikutnya S-nya, ruang sampelnya, kalau dadu itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Maka NS-nya, maaf ini kecoret-coret. NS-nya berarti sama dengan berapa? 6. Aduh, ini kok kecoret-coret. NS-nya sama dengan 6. Maka saya bisa mengatakan peluang dari kejadian atau peluang dari munculnya angka 5 itu adalah NA dibagi dengan NS. Nah, NA-nya tadi berapa? 1. Sementara NS-nya berapa? 6. Maka peluang muncul angka 5 atau nomor 5 pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1/6. Berikutnya, dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, tentukan peluang terambilnya kelereng merah. Nah, sekarang kita misalkan A-nya adalah, saya beri nama A-nya kejadian muncul atau terambil kelereng merah. Oke. Nah, maka karena kelereng merah tadi ada berapa? Ada 4 gitu ya. Maka saya mengatakan NA-nya berapa? 4. NA-nya ada 4. Nah, sekarang kita mencari S-nya. S-nya berapa sih total semua kelereng itu? Tadi ada 3 ditambah 4. Berarti totalnya berapa semuanya? 7 gitu ya. Maka saya bisa mengatakan bahwa NS-nya sama dengan berapa? 7. Maka saya bisa mengatakan bahwa peluang dari kejadian A itu adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? 4. NS-nya berapa? 7. Ya. Ini. Jadi peluang terambilnya kelereng merah itu adalah 4/7. Oke. Tentukan peluang munculnya sekurang-kurangnya 2 gambar pada pelemparan 3 uang logam. Oke, saya mau membuat dulu kalau 3 uang logam itu begini. A, angka, gambar, ini angka, gambar, ini angka, ini gambar. Ini gambar, itu angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Oke.
membacanya ke sini ya. Caranya membaca begini. Jadi saya nulis A, 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 G, A, G, A, A, G, G. Yang ini G, A, A. Ini ke sini bacanya. G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Nah, yang diminta adalah munculnya sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 2 gambar. Kalau sekurang-kurangnya berarti paling sedikit 2 ya. Boleh lebih? Boleh. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti A-nya saya bisa mengatakan adalah A, G, 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 A, G, kemudian G, G, A, dan G, G, G. Maka NA-nya itu ada 4. Nah, ada NS-nya berapa? NS-nya ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka saya bisa mengatakan peluang kejadian A tadi adalah NA dibagi dengan NS. Berarti berapa? 4/8 atau setengah. Ya, itu. Jadi kalau nanti soalnya diganti, misalkan tentukan peluang munculnya sekurang-kurangnya atau paling banyak misalnya. Paling banyak 3 angka gitu. Paling banyak 3 angka. Bisa saja sama, tetap caranya juga begitu, tinggal gitu ya. Dilihat ini gambarnya. Bu, kalau dua mata uang gimana ya? Cukup 2 sampai di sini saja. Gitu ya. Nah, sampai di sini. Nah, itu. Berikutnya misalkan ini. Kita masuk ke contoh berikutnya. Dalam sebuah kantong ini terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, tentukan peluang terambilnya kelereng merah. Agak sedikit berbeda dengan soal yang tadi. Kalau yang tadi itu hanya diambil 1. Kalau sekarang diambilnya 3 sekaligus gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan ini gitu ya? Caranya adalah kita lihat dulu. Totalnya semuanya ada berapa? Totalnya ada 3 ditambah 7 itu ada 10. Nah, kita akan mencari dulu, bisa kita cari A dulu deh. A kejadian, A itu adalah 3 buah, terakhir terambilnya kelereng merah. Terambil kelereng merah. Oke. Nah, terambil kelereng merah. Berarti saya harus pakai kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Kombinasi dari ini 3, kelereng merah ada berapa? Ada 7. Nah, kok pakai kombinasi, Bu? Yang diambil 3, bukan 1. Kalau tadi hanya 1. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Berarti masih ingat bagaimana cari kombinasinya? 7 faktorial per 3 faktorial, 4 faktorial. Berarti ini 7 kalikan dengan 6, dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 4. 4 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Kalau sudah tahu itu 6 ya bisa langsung dicoret. 4 faktorial. Oke. Nah ini 6. 6 bisa saya coret dengan ini. Gitu ya. Maka ini berapa nilainya? 35. Oke ya. Berarti NA-nya berapa? NA-nya sama dengan 35. Sekarang kita cari S. S-nya totalnya itu adalah 10. Berarti 7 ditambah 3 sama dengan 10. Tapi hati-hati bahwa NS-nya bukan 10. Tetapi harus dihitung dari, di sini saya hitung ya, kombinasi
3 dari 10. Kenapa kok kombinasi 3 dari 10 diambilnya 3, bukan 1? Kalau diambilnya hanya 1, ya betul. Ya. Maka ini menjadi 10 faktorial per 3 faktorial, 7 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Per 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. 7 faktorial kecoret, 3 ini kecoret dengan ini 3, ini kecoret dengan ini 5. 5. 5 kali 8, 40 kali 3 sama dengan 120. Maka saya bisa mengatakan bahwa NS-nya sama dengan 120. Oke. Maka peluang dari kejadian A ini adalah NA dibagi dengan NS. Berarti sama dengan 35 dibagi dengan 120. Sama dengan berapa? Sama-sama dibagi dengan 5. 7 per 24. Nah, ini peluangnya. Nah, jadi kisaran peluang itu hanya dari 0 sampai 1. Ini kisaran peluang ya. Dikatakan peluangnya 0 itu kalau tidak mungkin terjadi. Dikatakan 1 itu kalau peluangnya pasti terjadi. Misalkan apa peluangnya 1? Semua manusia mati. Nah, peluangnya pasti 1. Itu kan pasti terjadi. Tapi kalau misalnya yang peluangnya 0 apa yang tidak mungkin terjadi? Misalnya matahari terbit dari barat. Nah, itu kan peluangnya 0. Jadi, nanti kalau kamu menghitung peluang, terus ketemu, oh peluangnya 2, Bu. Udah pasti salah. Nggak perlu saya koreksi, udah pasti salah. Jadi, kisaran peluang tuh ini. Ya, ini saya tulis. Kisaran peluang. Nah, maka kalau kalian ditanyakan, peluang kamu lulus gimana? Ya 50-50 lah, setengah, artinya bisa lulus, bisa tidak. Ya, itu. Ini kisaran peluang dari kisaran antara 0 sampai 1. 0 tidak mungkin terjadi, 1 pasti terjadi. Contohnya itu tadi. Ya. Oke, baik. Untuk peluang cukup sampai di sini. Ini untuk latihan. Soal yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 10 manik. 6 manik berwarna merah, 4 manik berwarna putih. Dari kotak itu diambil 3 manik secara acak. Tentukan peluang terambil semuanya manik putih. Yang kedua, tentukan peluang 2 manik merah dan 1 manik putih. Yang diambil 3 ya, bukan 1. Lanjut, berikutnya. Dari 1 set kartu remi diambil 2 buah kartu. Tentukan peluang terambil keduanya sekop, 1 sekop dan 1 hati. Diasumsikan 52 ya jumlahnya ya untuk kartu remi ini. Berikutnya, nomor 3. 3 buah lampu dipilih secara acak dari 12 bola lampu yang 4 diantaranya rusak. Tentukan peluang kejadian munculnya tidak ada bola lampu yang rusak, tepat 1 bola lampu yang rusak. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Semoga cukup dipahami. Kita ketemu kembali di pembahasan yang berikutnya. Tetap semangat!